Kayaknya tepat ini. Coba lihat dulu langsung Matius 24. Matius 24. Berarti mulai dari ayat, ini khotbah Yesus ya saudara. Kita akan baca lengkap. Coba dari ayat berapa itu? Ayat 3 atau pertama 2? Oke. Dari ayat 3 ya. Berarti sampai ayat berapa, Dek? Iya, sampai di ya, itu ayat 3 sampai bentar-bentar ya saudara. Jadi sebenarnya 14. Ini padahal tadi saya sibuk cari Lukas 19. Tapi ya kalau ini yang ada di hati mari orang melihat ini. Coba lihat dulu. Matius 24. Ini khotbah Yesus tentang akhir zaman pokoknya. Itu berarti sampai ayat bentar. Sampai ayat mari saudara. Matius 24 ayat 3. Ayo, orang baca dulu sampai ayat 14. Oke. Ya, oke. Ayat 3. Ayat 3 sampai ayat 14. Oke. Baca sama-sama saudara. Baca dengan pengertian, jadi tidak usah laju-laju. Oke. 3. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Itu saudara ya. Yang kan ini Yesus kedatangan pertama. Berkhotbah tentang akhir zaman. Seolah-olah semua akan segera berakhir.
Semua kita tahu ya, 2 Petrus 3 ayat 8 ya itu. Satu hari sama dengan itu. Satu hari sama dengan 1000 tahun. 1 Petrus 3 ayat 8 atau 2 Petrus 3. Dua Petrus 3 ayat 8. Oh. Yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ini Tuhan. Cara pandang Tuhan. Jadi jangan selalu berpikir 1000 tahun, satu hari sama dengan 1000 tahun. Oh, berarti masih lama. 1000 tahun. Ingat baik-baik 1000 tahun, satu hari. Jadi saudara, bisa cepat, bisa. Saudari dulu bilang-bilang Tuhan mau datang, sampai sekarang belum datang-datang. Kan begitu. Kan saudara ya. Sekali lagi saya bilang ke saudara, yang salah kalau orang tentukan tanggalnya. Tapi kalau orang hidup seolah-olah dia datang malam ini, loh, Tuhan tidak pernah bilang itu sesat. Karena Alkitab bilang seolah-olah Tuhan datang kok. Ya. Kepada saudara saya selalu ingatkan bahwa Alkitab kita diakhiri dengan Wahyu 22. Toh, ayat berapa terakhir? Toh, bayangkan. Toh, aku datang segera. Lalu respon yang paling tepat adalah amin. Datanglah Tuhan Yesus. Toh, Wahyu 22 ayat 20. Bayangkan. Alkitab kita berakhir dengan kalimat ini. Kok bisa orang Kristen masa kini sangat alergi mendengar berita tentang kedatangan Tuhan. Kamu bukan orang Kristen. Ya. Berarti memang kedatangan Tuhan bukan untukmu. Nah, kalau kedatangan Tuhan bukan untukmu, masa mimpi masuk surga? Tidak mungkin. Karena orang yang menjadikan Yesus Tuhannya, Alkitab bukunya, makin dekat dia dengan Tuhan, makin dia mengenal Tuhan, makin rindu hatinya untuk melihat kedatangan Tuhan segera terjadi. Begitu. Tentu karena kedatangan Tuhan segera terjadi, konsekuensi dari kedatangan Tuhan yang akan segera terjadi, satu, kita hidup suci, hidup benar. Lalu lakukan semua yang Tuhan suruh untuk dilakukan. Misalnya jadi saksi, berbuahlah, begitu kan? Itu. Karena sebentar lagi kita habis waktu. Jangan berpikir orang masih banyak waktu mau bermain. Kan? Bilang Akang pasca, kegiatan pasca cari telur rebus. Mana ini? Tuhan semua datang, ini macam-macam. Kegiatan jelong-jelong. Kan aneh. Oh iya, yang penting orang jalan-jalan satu gereja. Ya terserah. Jalan-jalan satu gereja, kayak 2 gereja, ketiga gereja, mana-mana. Tapi yang jelas, coba cek. Tuhan dah suruh apa? Pengen tadi saudara, itu ayat berapa tadi? Itu tadi Yesus bilang apa? Mana itu? Kamu akan mendengar deru perang, kabar-kabar tentang perang. Kalau sekarang bukan cuma kabar tentang perang, torang soja lia. Toh, biar baru lia dang di video. Toh, baru lia di berita, tapi torang solia bukan cuma dengar. Kan, kok cuma bilang orang terancam dengan
Perang Dunia Ketiga iya. Sekarang ini iya saudara. Jangan main-main. Ya. Jadi ini. Jadi bukan cuma dengar ini, orang lihat ini ya. Langsung berhadapan dengan Indonesia. Atau ada orang-orang yang mau dikirim ke sana bantuin orang berperang. Itu kan yang terjadi. Kalau di sini bilang kalau baru deru perang, baru kabar-kabarnya itu belum kesudahannya. Tapi kalau mau lihat sekarang ini model, ini sudah, ini betul-betul ini so dekat DP akhir saudara. Ini kan Yesus bicara karena belum ada yang kejadian, belum terjadi. Bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan terus. Akan tetapi itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ya, saudara perhatikan ini ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Bayangkan masa kini. Aduh malah deklarasi nubuatan. Saya kok malah aneh ini pendeta-pendeta ini jangan-jangan kamu nih nabi palsu. Nah sekarang apa ya? Saya belum lama baca soalnya. Saya hah? Oh Tuhan, ini apa ini yang terjadi? Sebentar ya saya lihat supaya tidak salah. Ternyata itu ada saudara. Saya sudah lihat kok gambarnya saya mikir. Tuhan ini apa-apaan ini? Mereka semua orang kan suka yang begitu soalnya. Terima nasib dan masa depan cerah. Ini kalau mau bilang saudara, siapa pencetusnya saudara kan terkejut. Kenapa? Karena orang ini sekali lagi, ini pendengar khotbahnya itu jutaan orang. Dia pendengar. Yang main-main saudara, ini ibu-ibu. Terkenal pokoknya dia. Terkenal nih, saya baca nih. Apa? Terima nasib dan masa depan cerah. Karakter baru, roh excellent, ya. Kemampuan menjadi kaya dan berhasil. Hah? Ini tidak baca di mana ya, tidak mengerti lagi. Oh, tapi orang ini saudara, ya memang kaya orang ini. Orang tuh waktu dinubuatkan jadi kaya langsung semangat. Itu ibu pendeta mau bilang apa, dia orang gak ikut pokoknya. Mau suruh apa, orang backing. Mau jadi kaya soalnya. Kemampuan menjadi kaya dan berhasil. Masuk masa lawatan apa? Masuk masa lawatan sehat. Pokoknya ini ya. Jadi kaya raya, berhasil, sehat walafiat. Memang di sini punya karakter Kristus. Ini tahu bayangkan, coba cari karakter Kristus kalau karakter kaya raya, cari kalau dapat. Justru karakter Kristus Tuhan dah suruh apa? Serigala ada liangnya. Burung ada sarang, anak manusia ndak ada bantal. Itu yang dia kasih tahu ke murid-muridnya. Hati-hati saudara. Memang saya tahu sekali saudara. Khotbah seperti ini tidak disukai di mana-mana, enggak apa-apa. Kita kok mau masuk surga soalnya. Jadi saya enggak peduli. Terus siapa mau suka saya enggak suka enggak apa-apa. Asal Tuhan suka apa kita. Aku hamba Kristus, titik. Hamba Kristus yang dia cari bukan kesukaan manusia, tapi yang dia cari kesukaan Allah. Yang dia cari kesukaan Kristus. Berapa kita cari saudara kesukaan? Supaya orang suka pases. 5.000 orang bertobat terserah. 5.000 orang semua nih mau pak kita, nah apa-apa.
Lawatan sehat, punya karakter. Ya, ini kok cuma tambahan ini karakter Kristus. Karunia dan mujizat. So bilang tadi Matius 24, Yesus bilang apa? Mereka akan buat mujizat palsu. Semua yang menyenangkan orang, itu yang jadi janji di gereja. Bilang akang, bayangkan saudara. Sekali lagi saya bukan tidak tahu yang saudara suka apa. Loh, jadi kaya raya memangnya sesli mau? Suka sekali lagi. Ya, tapi kalau Tuhan tidak janjikan itu untuk saya. Loh, masa orang mau anggap enteng itu? Mana Paulus bilang 1 Timotius 6 ya? Mana itu? Ya. Jangan kamu ingin kaya, lalu didoakan supaya kamu kaya. Loh, artinya gereja sedang mengajar untuk ingin kaya toh, imani kekayaan. Ini mau bilang gila? Bahasa tepatnya gila ini. Yang kan ini Paulus berkata-kata, asal ada makanan dan pakaian cukup. Masa itu kaya? Ini nasihat firman Tuhan loh saudara. Tuhan bukan tidak bisa buat orang kaya. Saya bilang ke saudara, malam ini orang kaya, miskin sekali, besok kaya sekali. Masa ini boleh? Boleh. Lebih cepat dari membalikan telapak tangan kalau Tuhan mau. Tapi sekarang pertanyaan, for apa? Kalau engkau belum kaya saja so lupa Tuhan, mau kaya lagi. Sekali lagi saudara, saya melihat cara kerja Tuhan itu beda sekali. Dia selalu lihat akibatnya apa. Mau kasih 4 orang 1 miliar 1 bulan. Jangankan 1 miliar, 1 triliun 1 bulan. Tuhan boleh kasih. Tapi sekarang for apa? For apa? Lu baru doi 10.000 saja saudara, saya datang gereja. Mau kasih 1 miliar. Ya kasihan. Nanti tak kirim dia tuh di rumah. Nak usah. Usah. Coba orang baca dulu ini. 1 Timotius 6 ayat 8 sampai 9. Bayangkan Paulus menasehati Timotius. Suruh bilang pada orang-orang kaya yang ada di situ. Tuh jemaat yang ada di situ kasih tahu ini dia. Masa jadi pesan zaman dulu dan pesan sekarang sama beda? Bukan main. Coba, orang baca dulu ini. 3. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Loh, lihat dong hasilnya apa? Kalau Tuhan yang nak bikin saudara jadi kaya rupa orang-orang yang pemau sekarang, harusnya bersyukur. Kenapa? Akibatnya ini apa? Terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa. Hampa, mencelakakan, menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kok malah doa berkat supaya jadi kaya dan berhasil. Aduh, ini yang gila siapa ini? Apa saudara? Sudah, Yabes pokoknya sekarang tuh. Gereja cuma nih mau pakai, coba tulis jo gereja Yabes di muka. Pura-pura lagi. Segala rupa. Yabes Remboken, Yabes Langoan, Yabes Manado. Yabes semua. Yabes. Ya besok. Ya besok. Ya besok. Sudah ya. Nanti besok. Setelah besok, nanti besok, ya besok, toh, ya besok, toh, belum kaya, besok. Setelah besok, belum kaya, toh, kasih bilang kok nanti besok, jadi nggak sampai nanti besok. Tadi lagi saudara ya,
Mau kasih contoh bagaimana? Nah, DP contoh. Toh, sekali lagi orang yang tahu, orang ses dulu rupa apa? Tahu ya. Atau orang sekarang ada asal ada makanan dan pakaian cukup. Gitu kan. Maunya yang apa lagi? Bingung. Toh, Tuhan mau kasih berapa kok DP susah saudara? Toh, semua bumi ini dia yang ciptakan. Kok susah sekali mau bikin orang jadi kaya. Semua orang Kristen yang mengasihi Tuhan jadi kaya raya. Boleh toh? Boleh. So bilang akang Yesus janji itu pak murid-murid. Loh, Yesus belum lama tak angka naik ke sorga. Loh, catatan kisah Rasul cuma mana dek? Kisah Rasul mana tuh? Petrus dan Yohanes. Itu emas dan perak tidak ada padaku. Ada kuningan. Padahal ayat 5, coba lihat ayat 5. Ya ayat 5. Ayat apa? Ketika orang itu, ini ada orang lumpuh yang duduk di depan bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Dia hanya hendak minta 100.000 ya, minta sedekah. Berapa itu sedekah? Kalau zaman sekarang ya 200 rupiah itu 100 itu sedekah. 1.000, 2.000 so banyak itu. Apalagi kalau 5.000, dia semua ciong anggo kaki. Dia minta sedekah. Tapi kemudian apa? Petrus dan Yohanes. Dari 2.000 orang yang tidak ada. Kalau ada kan kasih jo, susah sekali. Cuma kok minta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, lihat patorang. Lihatlah kepada kami. Apa? Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Kok? Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Loh, kalau saudara mundur sedikit, berapa itu? Matius 19 atau? Tuh Yesus janji Pak Petrus. Upah mengikut Yesus. Toh? Lai kasih judul di perikop itu. Upah mengikut Yesus. Kalau saudara gimana? Udah memang kok dia langsung berdoa semalam-malaman sambil pukul-pukul tuh lantai. Klaim patuhan, klaim klom. Toh? Dari ayat 20 berapa? Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini apa? Telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Semua ikan perahu, toh? Mungkin Petrus sampai sejarang-jarang pulang rumah karena ikut-ikut Pak Yesus. Jawab Yesus apa? Aku berkata kepadamu. Apa? Coba 3. Sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya, bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali berapa? 100 kali lipat. 2. Apa semua? Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Oh kasihan Tuhan. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Berapa kali lipat? Ya pakai 30, 60 langsung 100 kali lipat. 100 kali lipat apa? Rumah. Rumah dan lain-lain. Oh semua lengkap. Baik masa kini maupun masa yang akan datang.
sekalipun disertai dengan Kenapa tuh nggak pernah dengar itu? Gimana tuh? 100 kali lipat apa? Rumah. Hah? Sekalipun disertai dengan penganiayaan. Hah? Kok? So dianiaya 100 kali lipat. Mar biar juga apa-apa. Biar dianiaya mar 100 kali lipat. 100 rumah, 100 perahu, 100 jala. Apa leh? Nah, tunggu. Kong ayat 31 apa deh? Atau itu yang terakhir? Tapi banyak orang yang terdahulu menjadi terakhir dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Nah, sudah toh? Saudara kan sudah toh? Petrus kan so tenang. Sudah dapat janji 100 kali lipat toh? Toh? Yesus mati, bangkit, naik ke sorga. Toh? Pesan terakhir apa? Petrus, picek di ATM anak pilih di sana so 100 kali lipat. Atau bagaimana? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, ajar, baptis mereka. Lalu Kisah Rasul tulis. Apa? Langsung mereka menghadapi penganiayaan. Berbagai penganiayaan. Toh, pasal 3. Ternyata Petrus nyanda ada 100 kali lipat. Rumah doi, ikan nggak ada. Sedang sedekah dia nggak sanggup kasih. Yang ada berbagai penganiayaan. Apa Yesus berdusta? Coba sekarang saudara renungkan. Apakah Yesus menipu mereka? Kalau seandainya para rasul, berarti orang sudah ditipu. Kau orang suka mati untuk Tuhan? Tidak mungkin. Siapa orang yang tidak klaim? Mana tuh 100 kali lipat Tuhan? Siapa? Karena mereka, mata dan hati mereka terbuka. Untuk sadar bahwa 100 rumah nyanda ada harga. Dengan mendapatkan Yesus. Dengan mendapatkan pengurapan Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus. Keberanian untuk menyampaikan Injil. Tidak sebanding dengan ribuan kali lipat harta kekayaan duniawi. Dan mereka tidak pernah klaim. Siapa yang klaim? Ini gereja Yabes sekarang. Yang klaim-klaim tuh Petrus dan kawan-kawannya tidak pernah klaim. Kau siapa yang klaim? Saudara, sekali lagi saya bilang ke saudara ya, itu orang yang anti kekayaan di sini. Kalau Tuhan mau kasih, apa kau boleh? Saya tidak pernah berharap orang pergi gereja jadi begini. Yang tidak pernah mimpi orang pergi rumah jadi rupa itu. Tidak pernah mimpi. Tidak pernah mimpi sekarang naik otonya, tidak pernah mimpi. Kenapa? Karena selama ada di hati. Tuhan, kita mau melakukan apa saja. Tuhanku tidak apa-apa. Tidak apa-apa Tuhan di sorga. Yang tidak memenuhi di bumi tidak apa-apa, kasih ke orang lain. Tuh. Yabes dan keluarganya. Itu. Biar jadi orang. Orang tidak usah. Orang Yesus sebagai keluarga saja, bukan Yabes sebagai keluarga. Sekali lagi coba. Siapa orang yang tidak protes? Paulus yang bertobat kemudian. Kok Paulus bilang aku tahu apa itu kenyang. Tapi jangan salah, aku juga tahu apa itu lapar. Aku tahu apa itu pakai pakaian bagus. Tapi aku juga tahu bagaimana aku kedinginan karena dong so buka kang baju. Paulus bilang apa? Ini upahku, apa? Melayani, nyanda dapat upah. Itu Paulus. Siapa dia yang tidak klaim? Tuh, pakai bahasa iman. Habis pikir. Tuh, bahasa iman sana di jalan sana. Tuh, kami lihat dari arah utara. Klaim puluhan kali lipat. Kau kiap pengen berdiri di jalan. Apa sana? Karena habis pikir. Kadang-kadang nih.
Melihat keadaan masa kini saudara. Ini sedih sebenarnya. Sangat mengerikan saudara. Yang orang cari cuma bagaimana nyaman di bumi. Saya itu mau bicara tentang kedatangan Tuhan yang ada orang suka. Dia mau bikin istana di bumi soalnya. Dia mau sukses di bumi. Saya bilang Akang, sukses itu adalah sukses mengenal Tuhan. Itu tuh sukses. Sukses. Oh, kaya raya, sehat walafiat. Oh Tuhan oh, karena so kaya raya jadi dia sudah langsung apa? Pokoknya bulan ini jalan-jalan ke Asia. Bulan depan jalan-jalan Eropa. Kau tempo apa kau masuk gereja? Apa? So kaya raya toh? Tuhan kok mengerti dan salah-salah. Orang kan mau menikmati ini dulu berkat Tuhan. Itu bukan berkat Tuhan tahu. Berkat Tuhan itu akan membuat orang mengasihi Tuhan. Ya. Tapi kalau dengan kehadiran uang dan semuanya, lalu itu menyebabkan kamu terhalang untuk mengasihi Tuhan, itu bukan berkat. Itu bukan berkat sekali lagi saudara. Itu juga, saudara 1 Timotius tadi bilang, ya orang lihat dulu DP hasil di sana. Timotius 6 ayat 8 dek tadi. Tuh. Yang ingin kaya jatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, berbagai-bagai nafsu, bukan cuma satu tuh nafsu, berbagai-bagai. Berbagai-bagai itu lebih dari 2, lebih dari 3, lebih dari 5. Tuh. Nafsu yang apa? Nafsu itu hampa, kosong dan mencelakakan. Dengar baik-baik. Tuh. Itu dimulai dengan ingin kaya. Tuhan semua datang bukan kaya rohani. Lebih hari dia lebih suka kekayaan materi. Doa puasa kira mau doa puasa apa? Supaya kaya, sehat-sehat selalu. Tuh, biar imannya tidak sehat, biar yang penting terus jangan babato. Apa kata tadi? Ingin kaya. Bukan ingin Tuhan, ingin kaya. Ingin kaya, apa? Jatuh dalam pencobaan. Apa? Dalam pencobaan deh. Sementara itu berbagai-bagai. Baru apa? Ke dalam jerat. Masuk dalam jerat. Jatuh ke dalam pencobaan. Baru ke dalam jerat. Oh Tuhan tolong. Ke dalam jerat kok. Dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu. Ini. Ke dalam berbagai-bagai nafsu hampa. Tuhan tolong. Nafsu hampa mencelakakan. Kasihan bukan main. Tuhan ini kalau mau bicara saudara, yang tidak ada yang salah Tuhan itu. Menenggelamkan manusia Tuhan. Bukan main. Menenggelamkan. Lebih baik orang tenggelam di laut rupa tuh.
kapal talaut kelemaring. Daripada tenggelam dalam keruntuhan dan kebinasaan. Orang mati di laut kalau sampai Tuhan izinkan tidak apa-apa asal kamu hidup dalam iman. Kalau datang Manado karena ingin kaya, ini dalam bahaya. Jadi kalau tenggelam salah sendiri. So kasih ingat kok. Dapat dengar. Menenggelamkan apa? Manusia dalam keruntuhan. Tenggelamkan dalam keruntuhan. Oh kasih yang Tuhan. Keruntuhan lalu binasa. Ingin kaya DP hasil? DP terakhir binasa. Bilang akan dengan orang sekarang. Terus kan begitu tuh. Yang enggak semua tuh video di YouTube itu kita lihat. Tuh. Tapi kalau ini kayaknya nih Bang. Soalnya saya lihat DP apa sih DP istilah itu Dek? Kalau dorang baking DP cuplikan, Kang. Cuplikan isi video. Saya langsung klik. Tuh. Karena dengar itu cuplikan itu. Tuh. Minta kalau saudara tahu kan tuh Farel Sapadang. Tuh hari itu Farel apa kata? Prayoga. Tuh hari itu anak kecil itu. Ya, pengamen yang kemudian viral jadi penyanyi cilik yang kemudian saya dengar saudara itu Nento itu udah posting tempo apa bulan lalu minggu lalu atau tempo apa sih enggak lihat kalau dia udah posting kapan itu. Yang penting dia diwawancarai ya. Ini uangnya sampai miliaran. Ya. Cuma 2 tahun. 2 tahun viral. 2 tahun. Ini berarti tahun ketiga. 2025. Dia mulai viral kata 2022. Dia viral. Dan langsung banyak sekali DP doi. Jadi pewawancara tanya. Kong jadi ngana pedoi sekarang pernah sampai berapa? Waktu soalnya ndak ada. 10.000. Miliaran kon DP sisa? Dia bilang satu kali waktu dia mau beli apa tahu, kon dia pergi di ATM dia tahu DP doi masih ada 100-an juta. Waktu dia mau ambil DP doi saldo 56.000. Papa judi online. Sampai dia keluar dari rumah. Tinggalkan rumah. Sekarang dia sudah tinggal dengan manajer. Dan DP manajer. Berapa tahun? Masih kecil. Tadi berapa? 15 tahun kalau tidak salah dia usianya. 15 tahun. Miliaran? Ya, doi terakhir pernah berapa? 10.000 dia bilang. 10.000. Berapa banyak angko bedoi? Pernah 1 miliar. Itu kekayaan berapa turunan? Atau kekayaan cuma berapa hari? Baru saudara tak kaget. Boleh habis kok itu dia 1 miliar. Kali saudara, kau jadi lihat manusia yang lupa diri. Lupa diri, biasa begitu. Kalau lupa Tuhan sudah lama dia lupa diri. Pasti no. Lupa Tuhan dulu. Lupa Tuhan sudah. So lupa gereja. So baking pasti kalau gereja, lebih soy kalau lama sekali tuh. Kalau masuk, kalau sesrona yang khotbah, orang kok. Apa? Kalau tak tambah tuh khotbah apa? Angko PDR mah tak tambah. Orang di sini kalau 1 jam 10.000. Karena khotbah 3 jam, angko kasih 30.000. Ada yang begitu sih? Nggak ada. Ya, yang pedoi cuma 2.000 tetap
persembahan 2.000. Tapi karena saya taruh di dalam hati, kita ini mau pergi surga. Semua pesan yang Tuhan taruh di hati itu yang disampaikan. Kalau pesannya 2 jam ya sudah dengar tuh 2 jam. Sudah pikirnya gampang ya. Untuk menolak ingin kaya. Masalahnya ini ingin kaya. Ternyata orang untuk mendapatkan kekayaan kandati dia backing apa saja. Sampai yang nak masuk akal dia backing. Termasuk murtad dari Allah. Murtad dari kebenaran. Ini tidak peduli. Pokoknya kita masih masuk gereja. Biar kurang mau tidur dia dari. So banyak sekali kan tuh DP doi. Mau dengar apa le pendeta miskin. Orang kalau suka kaya mesti cari pendeta kaya. Kenapa? Lagi bagus sekali ini saudara. Kenapa banyak sekali hasil dari kekayaan? Bukan hasil dari kekayaan, hasil dari ingin kaya. Belum kaya, baru suka kaya. Suka kaya apa? Apa? Jatuh dalam pencobaan. Sementara Yesus ajar itu doa, dia bilang apa? Jauhkan kami dari, ini kan Yesus yang saya ajar itu doa. Jauhkan kami dari pencobaan. Ujian, orang harus diuji. Bukan pencobaan. Apa? Jatuh dalam pencobaan. Jatuh ke dalam jerat. Jatuh ke dalam berbagai-bagai nafsu hampa. Nafsu dan hampa lagi. Orangnya DP tako. Tuh, bayangkan tuh beberapa peristiwa yang disulut saudara. Disulut tuh. Ada beberapa kali sudah saya lihat. Aduh saya sampai bikin. Ini bayangkan manusia-manusia waktu dikuasai oleh nafsu. Kau sampai lupa saudara. Coba. Tempo apa? 2 minggu lalu kan tidak salah. Saya baca bayangkan itu bapak. Umur berapa dia? Pertama dia bunuh istrinya. Bunuh istrinya, masuk penjara. Dia keluar penjara, dia kawin ulang. Nah, dia kawin ulang toh. Nah, dia kawin ulang itu istri keduanya itu ada anak. Nah, kan jadi dia ada anak tiri dong gitu. Jadi sudah. Habis dia bunuh tuh DP istri pertama, DP kedua dia perkosa anak tiri. Habis dia perkosa dia bunuh. Dia potong di leher DP anak tiri. SMP atau aduh saudara coba kok jaga baik-baik saudara anak-anak. Tuh saudara ini masa kini mau bilang gila sunyak mengerti lagi. Ini kejadian di Solo saudara bukan di mana ya. Di tempat-tempat lain ada lebih gila-gila. Itu anak nih mau marah. Kalau tidak salah dia bilang orang mau cari nggak mama. Ya, padahal rupanya ya dia ini ada maksud lain tuh. Sampai diutang, diperkosa. Kalau tidak salah dia pengakuan terakhir. Dia perkosa 2 kali sebelum dia potong di leher. Tuh, waktu dia potong di leher dia buang di situ tuh mayat dia tidak peduli. Tuh, jadi mayat itu anak tirinya itu dibuang di situ saudara. Dia lari. Dia lari pertama dia putar-putar dulu di sekitar utang-utang di Minahasa ini. Ya. Kemudian dia dapat selak kalau tidak salah, dia pergi di Sangir. Naik kapal, dapat tangka di sana. Oh, ini kalau mau cerita, terlalu banyak berita seperti itu. Itu dorang bukan kaya ya. Itu miskin itu. Miskin. Masalahnya sekarang dengan pulsa 5.000 saudara nonton film porno di sini.
Saya baru dengar tadi Vita bilang apa mama? Nih ada berita nih. Berapa? Itu anak umur berapa tadi? Di pesawat tadi. Kan di pesawat itu anak ini dilecehkan saudara. Ya. Itu cuma duduk baku sei dengan ini penumpang di pesawat. Tuh. Bapak itu katanya umur 50 tahun. Karena dia yang tidak sanggup melawang, dia keluar dari situ, dia pergi di kamar mandi kok menangis. Ini anak ini. Pramugari dapat dengar. Pramugari datang kong tanya, ada apa, kenapa kamu nangis? Dia langsung bilang, itu bapak yang duduk di sebelah kita. Oh, langsung dilapor saudara, langsung ditangkap. Bapak itu. Lalu bapak itu pengakuan, saya jatuh cinta kepada anak kecil ini. Nah, coba. Kok ini cerita dari mana coba saudara? Umur berapa dia? Hah? Umur 50 kok jatuh cinta pada anak kecil? Saudara lihat ini? Saudara? Ya, semoga ada satu kisah yang saya berharap itu dorang cuma ada tambah. Ya, saya berharap seperti itu. Masalahnya itu anak 10 tahun yang hamil. Hamil dengan temannya umur 10 tahun. Dorang dua batamang bertetangga. Kong hamil kata. Ya, nak mengerti lah ini. Ini cerita dari dunia mana saya mengerti. Ini Indonesia saudara. Hah? Jadi saya baca komen-komen yang ditulis sana sama orang. Makanya ibu-ibu tolong jaga anakmu, jaga anakmu. Coba, ini anak 10 tahun lihat dari mana? Lihat di HP. Lihat di HP. Saudara cuma mau ingin kaya? Ingin sukses, ingin apa lagi? Tidak ada orang yang menginginkan kekayaan rohani. Tidak ada orang yang merindukan kekayaan surgawi. Ini ke gereja masa kini. Gereja kata bilang merindukan surga. Surga apa engkau rindu? Tuhan jangan terlalu cepat datang. Tuh. Orang mau nikmati dulu kekayaan. Tuh. Nikmati dulu hidup sebagai orang kaya, apa lagi? Oh, kalau anak 10 tahun bisa berpikir seperti itu. Anakmu sekarang umur berapa? Dan kau biarkan dia melahap semua berita di sini, hati-hati saudara. Ya, orang kan di sini pakai YouTube Premium. Supaya tidak ada iklan. Ini bukan sok jago, bukan. Karena saya lihat saudara, iklannya luar biasa jorok. Nah, kemarin 2 hari kalau tidak salah. Ya. Loh, so habis kok itu YouTube Premium. Tiba-tiba sudah berbagai iklan. Dan kalamaring kalau tidak salah. Kan baru sekarang aktif DP Premium. Ya kemarin siang kalau tidak salah. Sementara nonton khotbah. Masuk iklan. Iklan apa? Hah? Oh Tuhan, ini iklan siang-siang. Iklan bisa seperti itu saudara. Lalu anakmu nonton YouTube. Orang nonton televisi. Oh iya, di televisi katanya ada iklan. Waktu lihat iklan, oh Tuhan, berapa ya kemarin bayar 160, 154. Berapa tuh 154? Tapi kau lihat iklan-iklan yang merusak pikiranmu. Merusak hatimu yang kudus. 160.000 itu sangat kecil dan sangat murah. Daripada ini. Jatuh ke dalam jerat. Nafsu hampa mencelakakan. Menenggelamkan orang dalam keruntuhan. Dan terakhir binasa.
Di pikiran. Baku sedu akang tuh dia. Tidak enak aja mau bilang kalau itu iklan terlihat. Masa itu iklan tengah hari? Siang bolong masa iklannya begitu? Saya pikir bukan main kan sekian waktu terus saya pernah lihat iklan tuh. Nah ini aja karena terlambat bayar. Tuh putus DP premium. Masuk ini iklan-iklan. Saya kan, oh Tuhan kasih yang Tuh, kandati ke belakang makan ayam. Maka saya berhenti dulu segala iklan-iklan. Coba kok saudara. Seserela terhadap itu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biar jo. Makan jo nasi goreng. Tuh, nasi pakai minyak angus. Daripada kau biarkan setan toh, mendapatkan kesempatan untuk mengotori hati dan pikiranmu. Mengotori kekudusan hatimu. Orang ini sementara berjuang untuk hidup kudus kok. Begitu saudara. Toh, saya taruh dalam hati. Loh, demi sebuah makanan rohani. Mau masuk surga. Yesus bayangkan saudara. Ini kalau dosa ini tidak mencelakakan. Ngapain Yesus mesti turun dari sorga jadi manusia? Dosa tidak bisa ditangani oleh manusia yang lain. Anak Allah mesti turun di dunia jadi manusia. Kong torang pandang enteng terhadap dosa. Pandang enteng terhadap apa yang Tuhan bilang jangan. Jangankan jadi kaya, ingin kaya saja tidak boleh. Sudahkah kau menginginkan kaya iman? Kaya rohanimu? Bayangkan, menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan, terakhir binasa dan orangnya tidak takut. Susah. Oh, mana kotek tuh seterus salib. Coba baca dulu itu. Coba tuh seterus salib. Supaya saudara tahu. Oh, apa saudara? Torangnya tidak mau pakai apa? Torang nanti torang tolak no. Torang kok sedilindungi. Torangnya tidak mau pakai itu. Apa kotek? Itu tanda antikris. Nggak usah pakai karena angko so antikris. So antikris kok mau pakai tanda leh. Pasti kalau mati masuk neraka kasih yang Coba baca dulu. 3. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Paulus menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus, musuh salib Kristus, anti salib Kristus, anti Kristus. Kok? Kenapa? Kesudahan mereka ialah kebinasaan sama ini. Ini kan dia bilang ke Timotius. Ini Paulus menyurat kepada jemaat Filipi. Waktu dia ada di dalam penjara Filipi. Dan tahu enggak? Kesudahan mereka tuh seteru salib tadi. Anti salib tadi. Apa? Kesudahan mereka kebinasaan. Tuhan mereka perut mereka. Itu minggu ini pengucapan minahasa. Minggu depan pengucapan minahasa mana? Tiap minggu ini sudah pokoknya. Tuh. Kandati pokoknya mau picaban ke. Selama tapi buru belum pica enggak apa-apa. Pokoknya orang punya peduli saudara. Tuhan mereka ialah perut mereka. Yang ada orang mau merugi-rugi untuk Tuhan. Maka kalau mau rugi buru biar. Sampai seperti itu. Ini tuh minahasa. Tuh. Minahasa siapa? Orang Kristen. Orangnya enggak mungkin. Mungkin orang pakai tanda enggak usah. Angkau sih enggak mau pakai tanda tahu. Tuh. Selama anak taruh Tuhan setan enggak taruh tanda. Tapunya apa dia?
Dia masih jam masuk gereja martapunya. Dia WL martapunya apa dia? Dia pengkhotbah, dia pendeta. Tapi kita sotaru cap apa dia? Oh ini gak mungkin kemang kita. Sana. Ini Alkitab yang bilang kok. Sembarangan. Alkitab yang bilang. Itu kan bukan kesimpulan saya, itu Alkitab yang bilang. Kesudahan mereka pasti binasa. Kenapa? Karena mereka bertuhankan perut. Bertuhankan perut atau Tuhannya uang. Pokoknya di mana ada doi kandati dia mati kalau mati. Tuh, mau ibadah berapa jam tuh ibadah? 2 jam, lain kali kalau tak terus 3 jam. Baru berhenti le. Selala kita kerja. Tuhan mereka perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Semua yang memalukan orang sekarang soalnya ndak malu. Masuk gerejanya ndak usah malu-malu. Yang kan saudara. Pakai baju padahal so sangat mempermalukan Tuhan. Dan dia ndak peduli. Itu justru dianggap mulia. Pikiran mereka yang kan coba. Apa? Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada ini tahun berkat pendeta. Sebentar lagi bulan Agustus bulan kemerdekaan. Bukan cuma bangsa Indonesia merdeka. Orang merdeka keuangannya merdeka. Oh begitu. Orang soalnya tidak takut-takut nanti. Pokoknya. Apa? Orang semerdeka keuangan merdeka. Jadi itu doa ini. Doa, khotbah. Pokoknya semangat. Seru di gereja. Orang semua haleluya, amin, amin, haleluya. Udah semua tepuk tangan. Apa? Yang diajar perkara duniawi. Bagaimana 4 langkah menuju sukses keuangan. Financial freedom. Udah keren tuh. How to reach the financial freedom. 4 step. Saya mau bikin khotbah begitu tuh. Nanti pakai judul bahasa Inggris. Dan begitu, aduh, kenapa nih pendeta? Aduh, ternyata aku dia jago. Soalnya kalau bahasa Indonesia kan Tuhan anak mengerti, mesti pakai bahasa Inggris. Susah. Ayat 20. Coba. Orang enggak usah tuh tadi tuh ayat 19 tadi. Sampai Paulus memberi nasihat itu berulang-ulang saudara. Saudara enggak usah bingung itu sampai ayat tuh di sini. Itu sesuai kesayangan kan. Selalu keluar. Saudara lihat alasannya kenapa orang jangan seperti ayat 19. Karena 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Itu saudara. Jadi kenapa orang menolak bertuhankan perut dan semuanya? Kenapa? Karena kewargaan kita di dalam surga. Loh, Paulus ini ada menyurat bukan dari surga. Dia ada menyurat dari penjara. Saudara, lang tuh. Paulus ada menyurat dari mana? Ada menyurat dari penjara. Dia kasih ingat ulang.
Betul kita di penjara, tapi sebenarnya kita ini warga negara sorga. Betul orang ini WNI asli. Asli. Nyanda ada campuran orang tuh. Lihat-lihat dari sini udah semuanya. Nyanda ada turunan Amerika di sini, nggak ada. Nah, ada semua WNI asli. Asli loh. Oh. Tapi orang apa? Warga kerajaan surga. Maka harusnya tunduklah kepada hukum kerajaan surga. Gitu toh. Karena dari surga itu kita menantikan Raja surga turun. Waktu kita sungguh menjadi warga kerajaan surga dan tunduk kepada hukum kerajaan surga, enggak usah takut. Mati sekarang pasti sampai di sana. Tapi kalau di hatimu, di pikiranmu ini yang menguasaimu, boleh. Tiap kalau semua habis ibadah, mari orang deklarasi. Aku warga kerajaan surga for apa? Tuhan bilang nyanda. Oh, cuma di mulung itu deklarasi itu. Namamu sudah dihapus, tahu? Itu ya saudara. Pikiranmu dikuasai oleh uang. Semua nafsu hampa semua. Itu yang menguasai. Dan saudara nyanda peduli. Tuh makin hari dia makin tidak peduli dengan Tuhan. Tapi orang pasti masuk surga. Yang terlihat ini. Kalau kata orang kan besar Allahku. Oh, apa tadi? Jangan biarkan aku berpaling. Tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat engkau bersuka. Saat kau dapati aku setia sampai garis akhir. Itu. Oh. Saudara, makin hari dunia semakin menggila. Oh. Dan orang semakin tidak peduli. Orang ini yang tergila-gila Tuhan, orang tatawa akang. Bahkan apa? Bukan cuma tatawa akang. Orang bilang orang apa? So keterlaluan, lebay. Oh? Kalau orang dusu-dusu doi, nyandak lebay. Apa kok? Dusu doi nyandak lebay. Oh? Kandati nyandak tidur. Pulang tengah malam, besok masuk hampir siang. Mari itu nyandak lebay. Oh? Kalau masuk gereja 3 jam, lu so keterlaluan lu kebantu pendeta tuh dia. Kong angko yang cari doi kandati DP ujung binasa. Habiskan waktu, semua waktu habis di sana. Dan kau tidak mau disebut itu lebay. Coba renungkan itu. Coba. Yang tuh hari orang sampai habis waktu di pengucapan tuh. Kandati saudara. Adik bilang mama, kenapa adik mau bikin ucapan dulu? Apa? Kami mengucapkan ucapan selamat pengucapan. Kami mengucapkan ucapan selamat pengucapan. Baru ngoni tahu. Kali saudara dapat rasa ini hati betul mandi. Saudara mungkin pikir dosa keterlaluan. Bukan soal apa-apa saudara. Saya sedang melihat orang ini sedang apa? Dunia Kristen masa kini betul-betul menggenapi nubuatan Yesus. Dia bilang terakhir manusia akan bertuhankan perut. Oh, sebelum Nuh masuk di dalam bahtera, manusia makan minum. Sebelum Lot dikeluarkan dari Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora apa? Makan minum. Loh,
Yesus yang kasih ingat. Kong sekarang Tuhan semua datang orang semakin menggila. Pokoknya di mana ada makan minum di sana ada orang. Bukan apa-apa saudara ya. Sekali lagi kalau cuma mau bilang makan minum. Siapa bilang kita nih mau makan minum? Tuh. So sesle ini. Tuh. Kalau so duduk babadiang. Tuh. Lain kali do. Kalau so mangantuk apa. Kurang dapat ingat. Duh makan apa Kang? Mau dapat ingat. Mau cari apa Kang? Makanan ya. Tuh. Apa kek? Bete kek. Kalau bete so habis, DP kuli jo. No? Kuli jo bikin santang. Koknya makan. Nyanda kapok-kapok. Orang tuh. Bukan apa-apa. Tapi sekali lagi. Hati-hati waktu tuh orang. Sebenarnya tidak pernah kontrol. Tuh orang ini. So jadi tuh orang Tuhan tuh makan minum. Coba ya. Saudara ya. Ini sedikit kesaksian. Dulu saudara. Dulu ini orang prinsip di rumah ini. Di pastori ini ya. Dapur jangan lama-lama. Sampai begitu. Jadi orang mie instan, telur. Itu kenapa? Supaya jangan lama-lama. Jangan habis waktu di dapur. Selain yang tidak habis waktu di dapur. DPK 2 apa? Yang tidak habis tuh doi di dapur. Apa? Cuma tukar telur. Itu makanan nih. Kepercayaan. Misalkan saudara bayangkan. Ya, saya terdidik begitu saudara. Dari kecil ya. Dulu saudara saya masih ingat. Ya, orang dulu di rumah waktu so lumayan dang. So ada doi. Itu makanan hari Sabtu, Minggu, Senin. Apa? Kalau bukan brenebon, kacang hijau. Baking soup. Supaya nyandak sibuk hari Minggu. So bikin dari hari Sabtu, hari Minggu kurang bikin panas. Masih ada DP sisa, hari Senin makan ulang. Kong sudah, berarti mahal itu sana. Nyandak ada tuh kaki ini, kaki itu ndak ada. Betul-betul brenebon. Titik. Sudah, itu sup brenebon. Sup kacang hijau nyandak pakai, nyandak ada tambahan-tambahan ndak ada. Saya cuma masih ingat waktu itu, kalau mau baking lebih enak, tambah minyak angus. Betul saudara. Ternyata aku tiin. Brenebon, kong sirang minyak angus. Enak sekali. Saudara. Sampai makanan di sana. Sudah biasa. Jadi kalau kau muda, mau tak tinggal dong, so tahu makan apa. Makan brenebon di pastori. Kalau bukan sup brenebon, sup kacang hijau. Jadi kalau cuma mau tanya Ses tahu baking, kalau itu kita tahu. Baking sup kacang hijau mata baking. Saudara, pakai apa ini? Baik, zaman dulu kok yang ada segala Royco Masakonya nggak ada tuh. Dan sekali lagi kalau cuma bilang enak. Enaknya pakai macam-macam tuh, murah dan cepat. Cuma bikin nasi, kok itu bikin panas, sudah titik. Kok nyandak terlambat masuk gereja. Nyandak terlambat, nyandak ada yang sakit puru. Sekali lagi itu tiap minggu dan itu bertahun-tahun. Malah waktu so dirembokan, so lebih soy de pelaju dari mie instan. Itu kan lebih laju. 2 menit. 2 menit kelar. Selesai makan. Pagi mie, siang mie, malam mie. Mie. Yang penting Yesus dimuliakan. Nah gitu. Jangan biarkan kurang puru mau perintah pada orang. Gitu saudara. Jangan biarkan saudara pikir, orang bukan anti Kristus pada bilang. Waktu kau membiarkan perut menjadi Tuhanmu, kau sementara menjadi musuh salib. Anti Kristus. Kandati dia tidak usah ibadah. Yang penting dia dapat doi. Ini ada apa ini pikiran seperti ini?
Lalu kamu bilang kamu cinta Tuhan. Sebentar lagi dia datang. Coba terakhir. Matius 24 tadi kan orang udah baca. Coba lihat ayat 24. Coba. 3. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kamu orang pilihan. Tidak mungkin tersesat. Itu sana Yesus yang bilang. Yesus yang bilang. Ya. Apa? Orang pesuka cuma apa? Yang penting kaya dan sehat-sehat. Toh? Nah itu. Kamu akan terjebak pada tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Oh. Jadi kalau sunya tidak dapat tuh kesehatan, ya jadi dia sungguh-sungguh patuhan. Itu setan udah tunggu-tunggu. Gimana? Ayat 12 itu ya. Makin bertambahnya kedurhakaan, mana itu? Ayat 12. Oh, lihat. Ini kan masih Yesus khotbah semuanya, toh? Apa? Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini maksudnya kasih kepada Tuhan. Kasih kepada firman-Nya. Oke. Ayat paling akhir. Matius 7 ayat 21. Lukas 6 ayat 46. Ayat 46. Ini perkataan Yesus. Oke, mari kita baca. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Tuh? Untuk apa? Orang menyebut Yesus itu Tuhan. Tuh? Oh, itu Tuhanku. Tuhan kami Yesus. Tapi semua yang Yesus bilang, kamu tidak pernah mau turuti. Tidak pernah kamu mau taat. Berarti dengan kata lain kamu sebenarnya sedang menyangkali keilahian Tuhan. Apa betul cuma Petrus yang menyangkal? Orang kok tidak pernah menyangkal. Hati-hati saudara. Waktu kita menyebut dia Tuhan, ya, tapi justru kita semua yang Yesus katakan kita tidak bersedia untuk taat. Berarti kamu sedang menyangkali Tuhan. Kamu antikris pasti. Ya. Oke, Dek. Cukup di situ, Dek.